Itu. Lanjut. Lanjut. First pick dari EVOS. Mereka ban lagi Harley Suyo. Target ban ternyata untuk Alter Ego. Ini berarti akan langsung ke-delete ya secara nggak langsung. Hero dari Yazuke. Dan ternyata Pak, di kolom komentar banyak yang bilang seneng. Senang. Seneng. Pada pengen mereka ya. Iya, tuh yeay. Tuh, kita seneng. juga seneng teman-teman. Tuh seneng. Nah ada yang bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kita kasih tahu pokoknya. Iya. Kita akan terus memberikan informasi teraktual, terpercaya untuk kalian. Itu dia. Cusin lagi, kembali. Zuxin. Tapi tadi Zuxin yang menggunakan nama Tricky itu juga tadi di game yang kedua tuh dia pakai sprint ya Prof ya? Pakai sprint. Pakai ya. sprint ya? Ya, Sebenarnya dia terjaga ya. ke tengah-tengah. Iya, iya, iya. iya. Ya, biar nggak terganggu juga. Itu ya kalau misalkan dinamika emang mau dari target. tiap-tiap player ya. Apa yang nyaman aja untuk mereka, apa yang dilihat dari kondisi dari lawan-lawannya Iya, juga. ya contoh tadi ya, kalau kita bedain Moreno sama Treki, sama-sama sprint, tapi emblemnya kan beda. Kalau Moreno kan emang Polary Culture, Betul. dia kan pakainya kan Wilderness Blessing. Tapi Betul. kalau Treki, dia lebih mempertimbangkan sustainability-nya. Jadi dia mainin Tenacity. Kayak gitu. Optional aja teman-teman. Mainkan yang bikin nyaman. Gitu. Mainkan yang bikin nyaman. Hah? Iya. Yang bikin Maksudnya nyaman. mempermainkan orang yang bikin nyaman? Oh enggak dong. Main dengan yang nyamannya aja. Oke. Gitu. Oke. Dan kembali dengan adanya Hilda Wah, beserta dengan Leomord. Leomord Hilda ya. Ya. Udah langsung digas dari early. Level 4 juga. Dan trade dari Suyonya di ban sama EVOS. Jadi mereka mungkin akan memunculkan hero baru buat Albert. Harley-nya juga udah ditutup. Jadi otomatis apakah Albert akan beralih kepada tank jungle sekarang? Oke. Tank jungle Fredrin, Fredrin Moskov Moskov lagi. Ya. Itu juga sukses kan pernah dibawain sama EVOS. atau Granger? Granger buat Erlan tapi. Boleh. Karena kan kita tahu ya kalau misalkan udah ngomongin Fredrin dan Granger, mereka akan bermain dengan tempo yang benar-benar play around Erlan. Oke, tapi high loss ya. Lebih ke hero frontline lagi dan Harriet terlebih Harriet. dahulu. Harriet. Tapi memang Harriet tuh lagi sangat-sangat naik ya. Dan bahkan yang kayaknya udah mulai hilang di area Godland tuh ada Kari. Yang udah Iya. mulai tergeser nih. Karena late game banget ya untuk Ari ya, Iya. single target juga. Sementara buat Harriet, ini kan seperti kita tahu, dia mah udah superior di gold lane, udah jatuhnya pick or ban, ditambah lagi powernya dengan Synchro Vision untuk ke damage to creep. Jadi untuk dia last hit Scavenger Crab bakal lebih mudah. Dan Yves lagi Lagi ya. untuk Hijume. Wah tapi untuk sekarang high loss ya. Apakah high lossnya juga akan ngeflank seperti Baxianya tadi dari Ki? Karena dari tadi kalau yang aku lihat ya, Alter Ego ke shutdown Hijume-nya, itu EVOS langsung bisa menggila. Oke. Banning dari Alter Ego. Banningnya udah pasti menuju ke area dari jungle juga bisa, XP juga bisa. Hero-nya lu masih banyak yang open soalnya. Ya. Gimana kalau ban ke hero-nya Albert? Hero-nya Albert dulu, Iya, ada Fredrin mungkin. Fredrin yang tersisa tapi bareng Harit ya, atau Baxia. 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 Nah, tebel lagi kan? Ya, Baxia yang di-ban karena Baxia Harit ini juga kan tipikal yang maunya ofensif di early game. Dia mau nabrak banget di early game. Sementara buat EVOS, apakah mereka bakal nge-ban Terisla? Karena jujur, untuk Terislanya Nino tadi juga lumayan ngeselin di game yang kedua. Asli bisa Itu megangin combo banyak, kan? iya megangin banyak juga kan. Tracking-nya juga bisa dipegangin soalnya. Yap. Dan itu juga jadi combo sama Eve-nya Hijume. Tadi yang kita lihat. Dan Fredrin itu dia targeting ke arah Fredrin. hero-hero dari Albert. Tank jungle-nya dihabisin. dihabisin ya. hero-nya Albert ya. Iya. Terizla kah? Udah mulai masuk ke radar dari EVOS? Atau tetap akan persempit aja opsi dari Arvi? Kalau misalkan ke RV berarti ke Granger. Cloud nggak sih? Cloud buat mid game late game-nya. Atau Granger? Kalau Granger kayaknya balik lagi ya, Harit lawan Granger ini sebenarnya Harit lebih diuntungkan di early game. Kecuali emang Grangernya snowballingnya ngegulung dengan Sky Pierce. Kalau Granger berarti emang mereka pengen nge-delete hero Sky Pierce buat RV aja. Oke. Dan last ban dari EVOS. Akankah tetap mempersempit opsi dari Arvi? Ya opsinya banyak pokoknya ya. Iya. Nah Granger yang di ban. Cloud-nya dilepas, mau dilawan sama Erlan. Ya karena tadi juga untuk di game kedua Arvi bawa Cloud Cloud. lebih ke bukan damage dealer utama ya kayak tadi Waduh. kan. Oke, muncul Arlot dulu berarti. Apakah ini bentuk sebuah deny? Karena kebetulan dari EVOS juga masih bisa bawain Akai Arlot. Itu kan combo lama juga tuh. Heavy spin, Arlotnya Vengeance berdansa kan.
Dan itu juga bisa ngejauhin Leomord dari barbielnya dia. Alright, 2 pick terakhir dari EVOS. Rom udah ada, EXP berarti dan jungle. Kalau emang mau main ke arah fighter jungle lagi, sebenarnya ini masih ada Guinevere ya. Guinevere ada, Ya. kita tahu sendiri bisa efek knock up airborne juga. Yap. Mungkin bisa kombonya bareng sama Luke malah. Luke mungkin yang nanti akan membawakannya dengan beberapa hero yang masih bisa dibawakan untuk seperti Sora contohnya. Yap. Itu dia audience topic voting yang tadi kita tanyakan, yang dimana banyaknya kalian yang menantikan Albert dengan assassinnya. Yeay, Albert main Lancelot. assassin. Hola. Hola. Yeay. EVOS. EVOS. Sedap. Datang memang. Lama ya, ini makin lama ya by the way. Dibandingkan dengan game yang kedua, karena mungkin dengan game intens yang terjadi tadi ya. Membuat langsung ada Lancelot juga, assassin play dari Albert. Dan kita tahu sendiri juga bahwa Lancelot sekarang kan lebih sulit untuk ditangkap dengan adanya efek resilience. Dan Kari, late game lagi, spike dari Alter Ego. Dengan membawakan Eve, Karinya akan Ya. tertuju kepada late game. Tapi ingat, Karinya juga terancam karena ada Lancelot. Iya itu dia ya, Lancelot. Oke. Dan juga kita akan melihat seperti apa match point. Bukan cuma buat dari Alter Ego, tapi juga untuk EVOS sekarang. Yep. Dan buat teman-teman semua yang sekarang ada di MPL Arena. Kalau tadi sudah ada EVOS PEM, sudah ada Alter Champ, dan sekarang waktunya. Gue pengen dengar suara dari MPL Arena itu sendiri ya. MPL ID Season 17! We on this. Yeay, keren. Oke, semakin seru ya pastinya dan semakin panas. Untuk bagaimana game yang ketiga akan kita lihat. Akan seperti apa lagi. Karena akhirnya kita ngeliat dari Lancelot yang akhirnya digunakan. Ya, Lancelot. Emang udah sempat ada beberapa referensi Lancelot ya, dari Nanael, dari Kairi, dan Albert juga. Tentu ya balik lagi, karena emang classic style mereka ini kan pemain-pemain assassin sebenarnya. Buset, Buset. galak banget. Wah tapi ini lumayan juga ya menggunakan assassin di depan Hilda yang biasanya akan nemenin ngejungle. Nah tapi kan ada puncture, itu yang mungkin Iya. menjadi jawaban untuk beberapa Lancelot muncul. Ya alasannya emang gak ada masalah sebenarnya. Tapi ya early game, emang laning nih pondasi nih, diadu, dipoke, dibonyokin. Sama-sama keluar revitalize juga di bagian mid lane tadi Key. Yang terbuka dari revitalize-nya. Invade jungle juga yang terjadi. Ini lagi-lagi ya pembuat Yasuke akan sedikit lebih unggul dari segi lasitnya. Oke, tapi kalau kita ngeliat dari emblemnya masih dengan assassin emblem ya buat Lancelot. Oke. Dan ada sebuah pergerakan tadi seperti dari Albert. Ya, pembedanya adalah berarti Lancelotnya bakal di early game ya, karena dengan adanya emblem assassin, dia akan bermain dengan penetration yang udah ada dari awal. Ditambah Fury Hammer kan lebih dalam biasanya kan. Oke, tapi 1v1 dari Arvi dan juga Erlan ya dari tadi Erlan nelen damage dari spinning light wheel ya. Ya di ini ya, di gas dari awal ya. Iya. Dan recall ternyata dari Erlan. Ya at least dia level 2 anyway, jadi dia punya chrono dash. Dan wave-nya juga nge-freeze-nya ke arah dari EVOS, jadi menguntungkan sebenarnya buat Erlan. Timing recall yang bagus. Yap, dan Alek ya masih akan mencari lagi dan mengganggu di mana keberadaan Albert yang lagi coba untuk farming. Level 4 sekarang. Turtle juga sebentar lagi akan segera muncul, tapi ada sedikit kemenangan nih untuk Arvi di area landingnya. Oke. Avenger Crab. Sementara sekarang Erlan dipaksa untuk semakin mundur lagi dan masuk ke dalam area defensif. Nah ini aku bilang ya, timing recall-nya seenggaknya nggak kehilangan 2 gerobak untuk minionnya. Jadi masih aman-aman banget. Dan Tone Rose early game. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Hijume ya, karena Hijume bisa ditargetnya bukan cuma sama Ki sekarang, sama Albert. Ya, kalau key front to back itu kalau Albert bisa. Langsung digas dari belakang langsung ya targetnya. Betul. Dan sekarang Turtle sudah mulai dilirik oleh keduanya. Oke, apa yang akan terjadi karena untuk sekarang, hei, ada Rewan Memblast langsung dikeluarkan begitu saja, bahkan penalti sudah tadi connect ada beberapa player, apa yang akan terjadi karena untuk sekarang? Ada satu Turtle yang berhasil diamankan, double kill didapatkan oleh Luke beserta dengan Turtle itu sendiri. Ya memang tim fight-nya lumayan rame, tapi Hijume lumayan ke reveal juga gak sih dari positioningnya tadi? Ya, Di terbaca depan. ya tadi ya di depan. Iya. Dan bahkan langsung dengan penalti zone dari Luke. Ini dia, Luke dengan Terizla yang sering aku mention juga. Kalau emang dia nih salah satu yang pernah juga memunculkan Terizla dan bahkan bisa pegangin banyak jungler.
Jadi sangat wajar sekali buat sekarang Albert mendapatkan Battle Retribution-nya. 1.300 gold, EVOS leading di early game dengan adanya big play tadi. Dan walaupun sempat ada reward manipulation tapi ketutup untuk lini depannya. Yep. Pokoknya early game itu antara leading atau bleeding kan itu doang. Benar. Iya. Karena kan Turtle kan bakal jadi pemicunya kan untuk Iya. ngelakuin skirmish early game. Bleeding, apa ke sliding? Nah itu pilih lagi tuh lo. Pilih mana. Tapi ya untuk early yang manis pastinya bagi EVOS juga. Mereka dapetin banyak keuntungan, Turtle 2 poin kill tanpa adanya pertukaran yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Soalnya tadi bener-bener berlima langsung berbondong-bondong Bang Gabe. Iya. Nah emang timingnya buat teamfight ya. Ya. Sementara Hijume yang tadi udah ke-spot juga, Flicker juga udah ke-trigger. Jadi ya sangat wajar sekali. Dia nggak bisa terlalu lama di sana. Sehingga 1.400 gold ini menjadi modal awal mungkin untuk mendekati War Axe itu dia. Untuk Luke terutama yang dapetin poin killnya juga tadi kan. Mendapatkan Lasit, mendapatkan penalty zone yang cukup on point. Dan Nino yang baru selesai dengan Fury Hammer ini menjadi perbandingan yang cukup berbeda jauh seharusnya. Perlahan tapi pasti, walaupun mungkin untuk Nino yang punya dapetin tough boot sedikit ya. Ada pengurangan dari efek CC dengan resilience effect yang mungkin membuat dia semakin lebih gampang untuk melakukan vengeance. Oke. Dan sekarang dari EVOS udah punya 2 War Axe. Udah 2. dua. Albert Luke udah selesai juga. Dan kali ini Arvi juga agak sedikit mengalah sepertinya ya. Setelah ada team fight tadi di area Turtle dan bentar lagi akan ada team fight berikutnya. Ya Flickernya juga ready untuk kedua XP laner. Jadi fokus kita bakal ke area Turtle buat sekarang. Menunggu bagaimana setup yang akan ditorehkan dari kedua XP laner. Wait. Engine saja tadi ya, gue pikir bakal dilanjutan apa gitu. Enggak ya, dan EVOS ya dalam keadaan yang unggul. Oke, sementara itu sekarang Zaman Force mau tidak mau harus dikeluarkan. Iya. Dan Erlan berusaha untuk bisa kabur dari tersebut karena di bagian belakang. Ada Yazuki dan juga Alex yang sudah memantau dari kejauhan dan waktunya akankah ada serangan balasan akan langsung dilakukan oleh EVOS karena terlihat Glorious Pathway sudah dikeluarkan bola. Ya, itu informasi udah diterima Erlan ya. Kayaknya nggak ada kontes dilakukan oleh Alter Ego yang dimana mereka mau coba trade di atas untuk Erlan. Dan Erlannya masih terjaga. Lagi-lagi keuntungan untuk EVOS. Nah ini dia ya. Langsung ditutup dengan ada Glorious Pathway. Dan dibalikan keadaannya sekarang. Counter attack dari EVOS. Zaman Force langsung sudah terlihat dalam area tersebut. Arvi tidak akan kuat lagi menahan. Karena begitu banyak cengkraman yang sudah bisa dilakukan. Wah. Bahkan penalty zone tadi connect. Karena beberapa player Hijume tidak bisa kabur kemana-mana. Karena Luke menjadi bayang-bayang begitu mematikan. Bahkan di tempat yang berbeda. Ada satu korban yang bisa diamankan oleh EVOS. Ya sekarang Yazuki-nya tadi coba untuk maju. Sayangnya nggak ada damage yang bisa di-delivering. Dan EVOS mereka udah benar-benar melahap siapapun yang ada. 5-0 dan bahkan itu bakal di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain. Karena turret-turretnya bakal dicicil dan bahkan atasnya udah dapat. Glowing untuk Treki. Dan sekarang 3.600 gold bahkan. Wow. Langsung swing jauh banget abis dapat turret di bagian top lane. Keuntungan lagi buat Erlan dengan dapetin 5 assist 100% team fight participation. Karena dari tadi sinyal untuk team fight-nya itu di area gold lane. Dipanggil semuanya ke area gold lane. Luke sampai datang dan tadi Arlotnya Nino itu baru bersih-bersih di area mid lane. Ya. Karena emang nggak sempat untuk melakukan 5-man move dari Alter Ego. Iya dan ngajaknya tuh Erlan dulu ya. Sampai Erlan juga punya 100% dari kill participation kan. Albert lebih ke fokus farming dulu. Dan 4 yang lainnya aktif banget dan sinergi banget Bang Abe. Itu dia. Momen emang bisa diciptakan dari early game. Dan semenjak dari dapetin Turtle 2 mereka langsung menguasai di bagian top lane. Inilah mungkin yang menjadi sinyal ya bahwa EVOS ingin lagi menguasai turtle-nya sehingga nanti bisa mendapatkan perfect turtle. Oke. Harusnya ini Vision udah dikuasain banget ya. Nya juga udah siap untuk bisa memblokade gimana Alex biar gak main terlalu jauh Beb, dipegangnya. berhasil EVOS untuk nge-trigger flicker dari Alex. Oke, itu flicker lah. Bukan cuma ngeblokade The ya. final slash tadi seperti dari Nino. Sudah dikuangkan pula tapi tidak terlalu efektif. Dan sekarang serangan balasan akan langsung dibangun oleh pemain dari EVOS. Reward manipulation dari Hijume guna untuk bisa mengcover karena beberapa rekannya tidak ada yang tumbang. Iya, 2 flicker ke trigger. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget buat EVOS pastinya. Apalagi gak ada reward manipulation dan free turtle, perfect turtle bisa didapatkan oleh EVOS. Wah itu dia nih perfect turtle. Semakin snowball 4.100 gold. Game yang sangat safe bagi EVOS. Belum ada point kill dari Alter Ego. Sekarang mau dibalikin. Konsil. Dan sekarang ada konsil. Apa yang akan terjadi? Trikija berusaha untuk bisa kabur tapi apalah daya berhasil tertangkap kali ini. Yap, tertangkap tapi hanya Tricky aja menjadi korban. Luke-nya juga masih aman, tadi masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Dan ya setidaknya kali ini Alter Ego dapetin 1 point kill. Tapi itu masih belum cukup pastinya. Udah pasti ya, pengejaran untuk 3.000 gold ini masih belum selesai. Karena leading yang didapatkan dari EVOS ini gak berhenti. Mereka akan tetap bermain dari top lane harusnya. Strong lane mereka.
dan menunggu untuk Lord selanjutnya. Karena zoningnya dari EVOS itu nggak main-main. Ada Terisla, ada Harith juga, ada Hylos. Zaman Force dibentang, udah pasti Altrigo bakal memilih untuk teamfight jalur lain. Oke. Dan kali ini masih menunggu untuk sabar dulu dari keduanya. Oh tapi Execution. tidak dengan Albert. Yep. Barusan ada satu Tonros tadi sepertinya masih bisa digocek oleh Yazuke. Beda 3 level Pak. Iya. Udah pasti ya, karena dampak dari Perfect Turtle, farming yang berbeda. Dan juga mungkin diberikan minion untuk Albertnya. Ya, dan Alek juga udah nggak bisa terlalu luasa. Oke, dan Alek tertangkap akankah ada law and order dan itu. Disambut gitu aja. Disambut. Kabur ya. Iya. Tapi kabur dulu. Sambutnya untuk- tipis aja. tipis aja. Ya, Tapi masih takutnya aman ya. overextend ya kalau misalkan Yep. terlalu dalam di area turret outer juga. Karena kayaknya EVOS juga punya niatan untuk ambil alih turret midnya dulu. Baru mereka akan bermain dari bush kecil yang ada di area jungle dari Alter Ego. Mereka bakal bermain menekan. Oke, tapi ya EVOS juga masih terbilang cukup sabar dan disiplin ya. Mereka nggak mau terlalu over, nggak mau terlalu greedy juga pastinya dalam keadaan yang cukup unggul. Menunggu lagi untuk next objektif harusnya yang akan bisa dimanfaatkan oleh EVOS. Ya, Lord memanggil harusnya. Lagi-lagi dengan keuntungan 4000, EVOS kayaknya bakal ambil alih terlebih dahulu, bakal start juga untuk Lordnya. Kita malah menunggu nih, apa decision dari Alter Ego ketika mereka dalam keadaan under seperti ini. Apakah mereka akan mengkontes hero-nya, atau akan mentargetkan ke arah dari Lordnya. Oke, yang terjadi Nino. Vengeance tadi udah terlihat, ini adalah pertarungan antara Lancelot dan juga Arlott ini yang sama-sama bisa ngedash nih dua-dua ini. Oke, Glorious Pathway sudah langsung terlihat apa yang akan terjadi karena sekarang terusirlah sudah beberapa pemain bikin oleh Alter Ego, tapi sepertinya mereka tidak akan mundur begitu cepat. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan EVOS masih menguasai area dari Lord. Yap, dan sekiranya kayak mau paksa teamfight dari Alter Ego juga tadi berat ya, ada keraguan-raguan. Karena rule manipulation tadi ditutup, terus juga damage dari Arvi masih nanggung, dan akhirnya EVOS memanfaatkan waktu tersebut untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Nah, show di atas dari Arvi ini bakal jadi sinyal kayaknya buat lepasin Lordnya bagi Alter Ego. Dan sekarang Lord bakal diambil dengan bebas oleh EVOS. Dia juga masih ngebalas terus. Cuma skirmish aja di situ. Gak yang terlalu banyak kejadian. Pelan tapi pasti ya, 4000 gold stay ini. Jadi keuntungannya nggak yang bergulir banget buat EVOS. Baru buat sekarang nih pelan-pelan kayaknya. Yap. Untuk bergeser sedikit, mungkin mendekati 4500 atau bahkan 5000. Dan juga ya, untuk Alter Ego mereka masih harus bertahan dulu. Tapi Arvi masih mencari celah-celah untuk bagaimana memperkaya dirinya, mendapatkan item power spike-nya juga. Ya, karena late game ya untuk carry ya, bukan yang mid game banget. Jadi emang masih butuh item, masih butuh waktu sebenarnya untuk melakukan teamfight dari Alter Ego. EVOS harus memanfaatkan hal tersebut karena early game-nya lagi mereka pegang. Tapi untuk winning condition dari Alter Ego, buying time selama mungkin sampai late game. Oke, tapi Alex udah lumayan berat ya, di depan dia udah bonyok banget sekarang. Wah, itu yang di tengah mau nangkep, yang di kanan juga mau nangkep. Sepertinya ada beberapa pergerakan serentak yang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS. Oke, invade jungle juga dilakukan. Oke. Tapi ada Bang Willy Salim nih. Mantap. Halo Bang Willy. Halo Bang Willy. Bang, Ah. Bang mau Infinix Bang. Pagi. Dipalak. Oke, tapi Lord sekarang udah mulai masuk juga ke dalam area defensif base top turret dari Alter Ego. Yep. Akankah buff dari Rine yang hadir juga nih akan membuat Alter Ego bisa bertahan? Dalam keadaan kalah ya buat Ya. sekarang ya, perbedaannya 4800 gold. Sesuai dengan yang kita duga akan mungkin aja bisa menuju ke 5000 gold. Sehingga pressure-nya nggak bakal berhenti nih. Dari EVOS mereka akan terus menekan dari area jungle agar Alter Ego-nya nggak dapetin farming. Karena ya emang di late game Arvi akan menjadi jawaban pastinya. Kecuali dia emang bener-bener ditarget sama Albert. Oh, Oke, Alex. sendirian saja Alek berusaha untuk bisa kabur tapi masih tertangkap basah. Real One Manipulation sudah langsung dikeluarkan, ini dia serangan balasan dari Alter Ego tapi penalti zone. Look, menciptakan sebuah momentum walaupun trikinya pun udah langsung menghilang. Hanya ada 4 player kali ini dari EVOS dan mereka harus menahan diri harusnya. Yap, itu dia penalti zone connect 3. Tapi Tricky juga menjadi korban. Alter Ego mereka masih bisa untuk bertahan pastinya. Dan meredam sedikit agresivitas dari EVOS. Ya itu dia ya, Look dengan big play-nya. Flicker juga dibuang dengan target 3 pemain tapi Treki yang ternyata tumbang. Sehingga buat sekarang mungkin harus reset sedikit dari EVOS. Mereka juga nggak bisa terlalu ofensif karena udah kehilangan 1 member. Jadi harus reset dulu untuk teamfight-nya. Mungkin next-nya bisa teamfight di area Lord. Oke. Wah ini pelan lagi, reset lagi tentunya.
Dan gimana caranya juga untuk nantinya dari kedua belah EXP laner sama-sama bikin momen. Karena ini bakal lumayan independen kan dengan area of effect yang mereka miliki. Wah, tapi sama tuh, Raden Armor, Chassis Pauldron. Hmm. Sementara untuk perbedaan dari item ya udah pasti ada satu item ya yang lebih diunggulkan untuk Luke. Karena Luke juga mendapatkan KDA yang cukup stabil berbeda dengan Nino yang tidak mendapatkan assist terlalu banyak. Dan next item, Ares Belt. Bisa immortal, bisa banyak sih sebenarnya. Guardian Helmet juga oke. Tapi atau mau ke antik juga boleh banget. Jadi banyak option yang bisa dibawakan. Atau mau Wings, Hijume. Oke, Erlan berusaha untuk bisa mengatakan damage dan mengusir tadi Hijume coba ke area belakang dan Dino tidak akan bisa bertahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS. Mereka berhasil mendapatkan sekarang satu player tapi tidak ada rover untuk kali ini. Serangan balasan tadi Yasuke dengan kuda parpian yang milikin 4 melawan 4 sekarang. Yap, 4 lawan 4, tidak ada Nino, tidak ada Ki. Tapi EVOS masih dalam keadaan yang cukup unggul harusnya, tapi Erlan. Wah, Erlan zaman force lagi. Langsung saya Alek tadi memberikan gangguan tapi Alek sekarang malah bisa terjebak di keroyok. Selesaikah? Masih ada immortal di dalam tubuhnya. Saat ini terakhir dan berhasil menjadi keuntungan untuk EVOS. Bahkan Tricky berhasil ngeblokade Yasuke di arah yang lain. Dan ini dia Shusin yang menjadi sebuah permasalahan juga, tapi Arvi. Oke, Arvi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya sementara Tricky kembali menjadi korban. Wow, itu dia percobaan untuk trade yang dilakukan oleh Alter Ego. Ya, trade kill demi kill ya yang sekarang terjadi dan didapatkan lagi. Untuk sekarang Alter Ego memang mengimbangi kill tapi Lord coba buat langsung digas. Ya, 4 player dari Alter Ego mereka berusaha untuk bisa mendekat tapi gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan sekarang Key-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi apa yang terjadi? Pada Slash tadi ada penalti zone yang udah dikeluarkan pula oleh Luke. Zaman Force dari Erlan berusaha untuk bisa menghantarkan damage dan juga melindungi arah beberapa player. Tapi apa? Masuk dan hanya menjadi notifikasi untuk Alter Ego. Wah, digeser pakai kuda tadi Albertnya dan akhirnya bisa didamage-in sama pemain-pemain Alter Ego yang lain. Lord memang didapetin sama EVOS, tapi itu dia pertukaran point kill yang selalu bisa dilakukan. Wah, emang targetnya adalah point kill ya dari Alter Ego dalam keadaan loose condition. 5.000 gold ditarik sekarang. 2.200 gold, EVOS memang unggul. Tapi Alter Ego pelan-pelan comeback. Alter Ego pelan-pelan memanfaatkan late game dari Kari. Dari mana dia sangat mudah untuk bisa merontokkan lini depan, termasuk juga dengan adanya Luke dan Key. Wow, ini Alek juga udah jadi PR sih. Walaupun in the end bisa dimakan, tapi kan berarti juga ada resource yang dikeluarkan. Ya tadi kan sempat ada Immortal yang pecah juga ya. Ya buat Alek harus lebih berhati-hati jujur karena emang tadi Immortalnya udah pecah. Ada kerugian di sana dan walaupun ready flicker, tapi udah sering kita bahas nih kalau misalkan gak ada flicker, pasti biasanya makan depan pun bakal jadi solusi. Oke. Termasuk kayak tadi kan, Ki nggak ada Revitalize, digas. Nggak ada Glorious Pathway, digas. Makanya udah ada 2 point death dari Ki dan itu tertuju dari Arvi point death-nya. Oke. Dan Erlan juga ini udah punya damage yang mumpuni ya. Dia udah punya Holy Crystal, Divine Glaive-nya juga udah ada. Dengan Mystic Container, item terakhir harusnya Concentrate Energy ya. Concentrate ya pasti ya. Karena untuk mengisi HP-nya lagi. Dan Treki ya selesai dengan adanya Ice Queen One. Ini bakal memperlambat ya untuk lini depannya. Mungkin itu Nino, mungkin itu Alek, atau bahkan Yasuke. Atau kalau dapetin flank, dia bisa memperlambat movement dari Arvi. Arvinya Rose Gold. Dia ingin menghindari magic damage. Dan itu targetnya adalah Erlan. Ya, Erlan dan Tricky ya, yang bisa ganggu-ganggu juga. Secara range karena untuk Kari juga nggak terlalu jauh, jadi ya akan bisa tergapai. Ya, ada Malefic Gun makanya kan, solusi dari range yang nanggung dari Kari. Tapi dengan adanya Rose Gold setidaknya akan ada movement speed tambahan nanti ketika emang efek shieldnya ke trigger. Begitu juga dengan Nino, hybrid defense-nya akan bertambah lagi. Dan untuk sekarang memang dengan adanya pemilihan dari Malefic Roar ya, mungkin untuk Albert terutama, yang mungkin targetnya bisa langsung ke Hijume. Tapi Hijume-nya juga build item defensif yaitu adalah Blood Wings. Dia ada shield effect yang akan melindungi Hijume ketika dia kena burst effect. Yap, Blood Wings ya. Selain juga emang ada magic damage-nya, tapi ada shield tambahan itu. Ada shield, ada movement speed juga dengan instant ya. Ya. Ketika shieldnya hancur. Oke. Dan perlahan ini Alter Ego juga membawa EVOS ke arah late game. Early pressure, early aggression, dan juga keunggulan yang dipegang sama EVOS ini lambat laun dikejar. Karena juga Alter Ego masih terbilang cukup oke dengan 3 base turret yang tidak hancur. Ya karena sekalipun Nino yang bakal dimakan sama EVOS ya, dari tadi kan kalau kita lihat, itu Alter Ego langsung balas dengan makan ke Key-nya. Atau Luke bahkan, ini depan pokoknya bakal dirontokin. Sehingga Erlannya juga agak ragu untuk maju ke depan. Oke, tapi udah ada concentrate energy nih. Erlan setidaknya untuk di team fight nanti akan ada sustainability tambahan. Ya full item ya. Ya. Untuk Erlan, damage-nya pun harusnya udah bakal cukup banget.
Nino sadar betul di depan ada seseorang. Oke, dan itu dia ada satu Glorious Pathway. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena Nino ada satu flicker. Maka panas selesai dikeluarkan pula. Kinya berusaha untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya. Sementara sekarang Albert yang mulai menggila. Double kill berhasil didapatkan. Di tempat yang berbeda. Erlan pun tidak ingin ketinggalan di mana Yasuke menjadi korban dari Heitor Rosia. Satu terakhir ada Albert. This is Albert. Triple kill. Oke, dan bahkan kali ini EVOS mereka bakal coba untuk one straight push di arah tengah. Oke, Hanya ada Alek. mereka melupakan Lord. Mereka ingin mendapat kemenangan. Mereka ingin mendapatkan poin-poin tambahan dan game langsung saja ditutup. Sang Macan Putih, congratulations. Auman Macan Putih mengaum cukup keras sekarang. EVOS berhasil melakukan reverse sweep dengan begitu baiknya. Early aggression, targeting dari EVOS membawa mereka membalaskan dendam di leg yang kedua. Head to head yang imbang untuk kedua tim ini. EVOS memenangkan leg keduanya dengan skor 2-1. Reverse sweep dan game kedua comeback yang membuat mental mereka langsung naik. Bahkan memenangkan game yang ketiga. EVOS benar-benar memanfaatkan situasi. Mereka masih pegang kendali dari Lordnya, tapi mereka cuekin Lordnya. Mereka target orangnya dulu. Nino yang pertama, next langsung Arvi dan Hijume adalah target ketiga dari Albert the Baby Alien. Oke, wow. Jadi Ini mau gak mau ya, EVOS benar-benar mengatakan alter ego untuk menjadi apa, Prof? Menjadi bahan cengan dari Seo Kopan. Udah pasti. Udah pasti. Sudah pasti. Karena mau gimana pun kita bisa melihat banyaknya targeting juga ke Nino. Dan Arvi ternyata yang jadi next target. Setelah dia Phantom Step, dia terkena juga dengan adanya penalty zone. Lagi-lagi Luke dengan Terisla. Ini juga benar-benar sorotannya dari big play-nya, inisiasinya yang membuat Albert tinggal masuk dengan puncture. Itu enak banget. Itu Smooth. cuma tadi deg-degan juga tuh ya, 1v1 kayak gitu ya. Oh pasti. Karena kan Tonrosnya sempat kegocek. Oke, kalau begitu, tapi tanpa berlama-lama lagi sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview. EVOS Ray, marilah kita sambut ini dia, EVOS. Permainan yang amat sangat intens diberikan oleh teman-teman dari EVOS untuk di match pembuka kita kali ini. Tapi di sini aku pengen welcome back juga untuk Triki. Hai. Halo. Iya, nggak apa-apa Triki. Triki gimana nih akhirnya kamu bermain lagi di week yang ke-6 terus mendapatkan kemenangan. Gimana Triki? Alhamdulillah senang masih dikasih kesempatan buat main dan dipercayain sama tim lah. Senang banget. Oh. Apalagi hasilnya cukup memuaskan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Triki aku pengen tanya dong. Gimana sih kamu pada saat di game yang pertama ketempelan sama Hildanya Alek? Gak apa-apa mungkin belum sholat kayaknya jadi ketempelan. Sepakat, aku sepakat. Jadi baiknya sholat dulu gitu ya next ya. Kurang sholat kayaknya. Oke, biar Harus sholat lagi. biar nggak ketempelan. Tapi dari Triki sendiri melihat di